الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah SWT, maka pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ngambil tema ihtiramul ulama, yaitu menghormati ulama, memuliakan ulama. Tapi episode yang lalu, sebulan yang lalu, kita pakai tema ini gitu ya. Supaya saya ada kursornya. Kesempatan yang lalu itu masih ada yang bertanya, lu itu makna Muhammad Rasulullah SAW yang bagaimana? Ya, ini dikatakan yang dimaksud dengan makna Muhammadun Rasulullah SAW adalah al-imanu, yaitu beriman bahwasanya beliau itu adalah mursalun, yang diutus min indillah, dari sisi Allah. Nyambung dah, Pak? Nyambung ya? Nah, pertama kita meyakini bahwa beliau itu sosok atau manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meyakini bahwa itu adalah Rasulullah, maka kemudian kewajibannya adalah fanusaddiquhu bima akhbara. Maka kemudian kita harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, wa nuti'uhu fima amara. Kemudian kita ini diwajibkan untuk mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian wa natruku ma naha anhu. Kalau tadi kita wajib mentaati apa yang diperintahkan, maka kemudian kita itu harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Paham ya? Kemudian apa ini walaya, dan apa yang yang diancamkan oleh Rasulullah itu harus kita tinggalkan. Yang terakhir adalah wa na'budullaha bima syara'a. Kemudian kita beribadah kepada Allah itu dengan catatan ini penting sekali, dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Misalnya sekarang ini ada orang mengatakan dalam menyambut tahun baru Hijriah itu ternyata ada puasanya misalnya. Orang-orang rame-rame, yaitu apa? Puasa menyambut tahun baru Hijriah. Itu kan ibadah itu, yaitu puasa, ibadah yang top itu. Ya. Dan hebatnya lagi adalah puasa menyambut tahun baru Hijriah. Cuman kemudian kita bertanya,
Ada nggak perintah dari Rasulullah itu bahwa menyambut tahun baru Hijriah itu dengan berpuasa? Oh, enggak ada. Kalau enggak usah berarti tidak disyariatkan, enggak usah. Mubazir itu. Ya, karena ibadah itu abot-abot, repot-repot, kesel-kesel, bayar larang misalnya, ternyata itu tidak disyariatkan. Itu takfir. Bahaya itu. Ya, karena Rasulullah mengatakan inna syarra, ya kan, sesungguhnya yang sangat buruk dalam agama ini apa? Ahdatsa, ma ahdatsa. Ya kan? Inna syarrul umuri itu adalah muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara dalam agama ini adalah ibadah-ibadah baru. Kata Rasulullah nih, tapi Pak ya. Ya. Jadi dalam setiap khutbah Rasulullah itu, ya, baik dalam riwayat Muslim atau Bukhari itu dikatakan bahwa setelah dikatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah, ya kan, bahwa sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik firman itu adalah firman Allah, ya kan. Terus apa lagi setelah Rasulullah mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah, kemudian wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk dalam urusan agama itu adalah muhdatsat, yaitu ibadah yang dikarang-karang oleh manusia. Itu kata Rasulullah. Nah, perkara yang baru itu dinamakan oleh Rasulullah dinamakan bid'ah. Ya. Terus Rasulullah mengatakan mewanti-wanti apa? Kullu bid'atin dhalalah. Tapi terus kemudian ada orang mengatakan tidak semua kullu itu berarti semua gitu. Aku jadi seneng lah ini kata-kata. Ya, tidak semua kullu berarti semua gitu. Ada yang berarti sebagian. Wih, lah lek ngono ya seneng aku. Mana yang sebagian yang boleh itu? Ya. Akhirnya ternyata apa? Yang tidak itu terus gini misalnya. Loh, kalau kemudian semua yang baru kita, maka kemudian ya kalau kita haji nggak usah naik pesawat, ya, nggak usah naik kapal, karena dulu nggak ada kapal, nggak ada pesawat, ya. Sudah naik onta saja dari Indonesia ini ke sana. Ini semuanya kan bid'ah, gitu. Ya Allah. Ada orang mengatakan lagi, Pak, bid'ah itu contohnya kalau berarti tidak semua bid'ah apa? Ada kasus, ya, ketika Rasulullah sholat jamaah, ternyata kemudian ada sahabat itu, ya, ketika sami Allahu liman hamidah, dia ini mengucapkan apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tidak diajarkan Rasul, tapi orang ini mengucapkan ini. Setelah itu setelah selesai Rasulullah menyatakan hada. Siapa yang berbicara gitu? Yang mengucapkan tadi siapa? Karena sampai 3 kali kemudian orang itu ha anadha ya Rasulullah. Ini orangnya ya Rasul. Maka kemudian Rasul memberikan kabar selamat. Artinya apa? Ada 30 malaikat lebih yang mencatat amal. Nah, ini kan berarti sahabat ini melakukan bid'ah kan? Ada memang beberapa ilham, ya, itu wahyu itu diturunkan tidak lewat Rasulullah. Maka kemudian man ahdatsa fi amrina hada. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang pakai man ahdatsa fi amrina. Siapa yang bikin-bikin baru dalam urusan kita ini, urusan agama kita. Kenapa? Karena ternyata ada syariat itu, ya, itu lewat ilhamnya sahabat. Contohnya syariat tentang adzan. Syariat adzan itu tidak dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi dari sahabat.
termasuk ini tadi, ya kan? Yaitu ketika sahabat mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, lah ini diklaim akhirnya. Oh, ini loh buktinya bahwa bid'ah itu boleh. Tapi kejadian ini kan di zaman Rasulullah, disaksikan oleh Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah bermusyawarah, enaknya sekarang dalam menentukan azan itu gimana? Ayo, cara memanggil orang supaya berduyun-duyun ke masjid gimana? Ada yang cukup as-shalah, ada yang mengusulkan pakai kelonengan gitu, teng. Ada yang pakai bedu. Rasulullah menolak semua. Ada yang pakai trompet, ya, itu ditolak karena itu mirip gereja, itu podo mek gereja, sing iki podo mek wong Yahudi. Akhirnya apa? Ya sudah, kita pulang aja. Ya, besok kita tentukan. Ternyata ada yang ketika malamnya ada orang sahabat yang mimpi ada orang jual tanuk ini tadi, ya, membuat seperti trompet, ya. Akhirnya kemudian ada yang versi lain itu yang seperti gidor. Akhirnya oleh sahabat ini dalam mimpi itu, bolehkah alat musikmu ini saya beli? Oh boleh. Untuk apa? Untuk azan. Loh, azan kok pakai gini? Nah terus gimana? Azan tuh begini loh ya. Akhirnya di penjual alat ini tadi itu azan dalam mimpi, ya. Akhirnya kemudian sampai selesai la ilaha illallah, sahabat ini mimpinya bangun. Begitu ya. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mimpi begini. Langsung ditakrir oleh Rasulullah. Itu azan. Ya. Hebatnya tapi ini lewat sahabat. Ada yang hamdan thayyiban mubarakan, syaratnya kalau itu benar apa Pak? Syaratnya kalau ilham itu benar di zaman Rasulullah itu ada namanya istilah fikih itu ditakrir, ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak boleh. Paham ya Pak ya? Nah maka kemudian kalau ada orang menang-menangan gitu, ya semua ini bid'ah, sampai ada ini masing-masing ini wajah-wajah ini wajah bid'ah semua. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah nggak ada. Loh, masa wajah itu urusan ibadah Pak? Jadi yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah cara ibadah, ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh. Adapun alat untuk mencapai ke sana, alat untuk mencapai ke situ, itu serba boleh. Paham ya? Misalnya apa? Ya kita ini kok kemudian kalau dulu ya kan wudhunya Rasulullah itu pakai gayung. Oh sekarang tidak pakai gayung, boleh enggak? Ya boleh, asalkan caranya tetap sama. Oh berkumur itu begini, mengusap kepala itu begini, mengusap telinga itu begini, tetap begitu saja. Ya, jangan kemudian begitu ada keran mengusap kepalanya beda, mengusap lengannya beda. Nah ini semuanya beda. Ada orang mengatakan kalau begitu orang belajar sorof nahwu itu bid'ah. Gimana menjawab Pak? Bahkan belajar sorof nahwu itu adalah dalam rangka untuk mencapai pemahaman ya tafaqahu fiddin, berarti malah wajib, berarti ini wajib bid'ah. Nah kalau seandainya wajib atau sunnah, bagaimana Pak kalau seandainya orang itu seperti orang-orang Arab dulu, ya, dia tidak belajar sorof nahwu tapi pinter bahasa Arab, boleh enggak tidak belajar sorof nahwu tapi sudah pinter bahasa Arab?
Terus orang tidak belajar sorof nahwu ini berdosa atau tidak? Tolong dijawab, Pak. Orang tidak belajar sorof nahwu, tidak mondok, tapi ujuk-ujuk dia pinter. Kenapa? Memang orang Arab dia. Orang Arab ini yang tidak mondok, ini dosa boga. Enggak, yang penting kan iso gitu saja loh. Yang penting itu bisa. Ya, kenapa mereka bisa? Emang dari induknya sana. Imam Syafi'i dulu yang tidak pernah mondok, Pak. Ibnu Taimiyah itu tidak mondok, Pak. Imam Ahmad itu tidak mondok, Pak. Kenapa? Dong ibu pinter bahasa Arab ya. Ngudangnya bahasa Arab, Pak. Nah, kita ngudangnya lelo apa anak kidung dan sebagainya. Mereka orang Arab. Kidungannya kidungan Arab. Nah, kita ini belajar bahasa Arab, di antaranya sorof nahwu. Gimana sorof? Itu semuanya alat. Makanya dikatakan ilmu alat, gitu loh. Paham ya, Pak? Jadi kalau alatnya ini, Pak, ya, bukan bid'ah. Alatnya, sarananya itu bukan bid'ah. Sudah sampai di situ aja. Nah, kita sekarang mengarah ke sini sebenarnya. Nah, ya, ikhtiramul a'immatil mujtahidin, yaitu memuliakan imam-imam mujtahid. Sebenarnya ini adalah malah bab sebelumnya makna Rasulullah itu. Jadi itu poin ke-8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, ini ada kata-kata begini, al-firqatun najiyah itu. Adapun kelompok yang selamat itu, ya, karena ini kan manhaj firqatun najiyah kan Pak kitabnya itu. Ini dikatakan tahtarimul a'immatal mujtahidin, yaitu kelompok ini memuliakan, hormat, ikram terhadap para imam mujtahid. Paham Pak? Kelompok yang benar ini, kelompok yang selamat ini, ciri-cirinya adalah menghormati, memuliakan para imam mujtahidin. Siapa Pak yang terkenal imam mujtahidin? Ya, yang paling muda adalah Imam Ahmad. Kemudian di atasnya adalah Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i diantaranya adalah Imam Malik. Sebelum Imam Malik namanya Imam Abu Hanifah, gitu ya. Terus kemudian wala tata'assabu liwahidin minhum. Katanya kitab ini, tetapi gitu loh. Tetapi tidak ta'assub terhadap salah satu di antara mereka. Saya ulang ya Pak ya. Cirinya kelompok yang selamat ini ya, menurut penulis kitab ini mengatakan bahwa mereka ini memuliakan imam-imam mujtahid, tetapi wala tata'assubu liwahidin minhum, tapi tidak ta'assub terhadap salah satu di antara mereka. Tidak fanatik menurut Pak. Kenapa? Bal ta'khudul fiqha minal Qur'an wal ahadits as-sahihati. Bahkan kelompok yang selamat ini ya, mereka mengambil fikih itu, pemahaman itu dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tapi kemudian ditambah lagi wa min aqwalihim jami'an, dan dari pendapat-pendapat atau qaul mereka semuanya. Maksudnya aqwalihim ini apa? Wa min aqwalihim, dan dari qaul-qaul atau pendapat-pendapat mereka ini, mereka siapa? Mereka para imam mujtahid itu. Ya. Satu syaratnya idza wafaqul hadits shahihah. Syaratnya apabila pendapat dari para imam ini itu sesuai dengan hadis yang sahih. Halo? Apabila pendapat dari imam-imam ini itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim, ya,
pendapat ini, kalimat ini sesuai dengan pendapat atau kaul mereka. Kaul mereka siapa? Kaulnya para imam mujtahid ini. Bagaimana pendapatnya atau ucapan-ucapan dari para imam mujtahid ini? Haitsu ausau, ya, ketika mereka semuanya ausau itu artinya berwasiat. Berwasiat kepada siapa? Atba'ahum. Atba'un itu jamak dari tabi'un, artinya para pengikut. Jamak dari pengikut itu namanya atba'. Para imam mujtahid itu berwasiat kepada para pengikutnya. Apa wasiatnya? Apa? An ya'khudhu bil hadis sahihi, agar mereka para pengikut imam madhab ini mengambil dari hadis yang sahih. Wa yatruku kulla qaulin. Nah ini loh Pak, pentingnya Pak. Dan meninggalkan semua ucapan atau pendapat yukhalifuhu, yang menselisih hadis, yang menselisih hadis yang sahih. Syaratnya apa Pak? Kita mengikuti pendapat imam itu apabila pendapat imam itu apa Pak syaratnya? Tidak berseberangan dengan hadis yang sahih. Kalau berseberangan, maka itu tidak boleh. Kenapa? Nah, ini misalnya Pak. Kalamul imam, ya, kalamul imam Malik rahimahullah. Ini ada kalam Pak. Perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Ya, apa perkataannya? Ini Pak, saya cetak dengan tebal, ya, dengan baca. Kullun yu'khadu min kalamihi wa yuraddu. Katanya Imam Malik apa? Semua, maksudnya apa? Semua para imam ini, para ulama itu, kata Imam Malik apa? Itu yu'khadu min kalamihi, pendapatnya itu boleh diambil. Halo, seluruh pendapatnya dari imam mujtahid, katanya Imam Malik apa? Yu'khadu min kalamihi, kalamnya, pendapatnya itu boleh diambil. Tapi wa yuraddu, tapi juga boleh ditolak. Katanya Imam Malik gitu Pak. Paham Pak kira-kira kita kalau berbicara tentang Imam Malik itu ngerti ya? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, yang beliau itu hidupnya, tinggalnya sampai wafat itu di kota Madinah. Nah dulu Imam Syafi'i itu berasal dari Gaza. Imam Syafi'i itu kelahiran dari Palestina, Gaza. Begitu sudah agak besar, ya, ini menjalankan wasiat dari bapaknya. Ya, ibunya Imam Syafi'i itu dulu di Weling, ya, diwasiati oleh bapaknya Imam Syafi'i ini apa? Lah aku duwe anak, ya, tolong anakku iki gowo di Mekah, di Madinah, ya, gurukan kepada dadekno murid Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i itu sudah mulai besar, ya, bapaknya sudah enggak ada, dibawa oleh ibunya yang mulia ini, dibawa ke Madinah menghadap Imam Malik Pak. Ya Allah, ya. Tapi hebatnya apa? Imam Malik itu ketika diantar oleh ibunya itu wis pinter ngaji, wis apal Quran. Ya kitab Imam Malik itu wis diwaca sak khatame nisan. Ya Allah. Makanya ketika Imam Malik itu berkata membacakan hadis berdasarkan ingatan, itu oleh Imam Syafi'i pernah ditegur. Hai guru, kurang ya guru. Ada perkataan begini. Kamu kok apa? Iya, saya sebelum kesini sudah menghafalkan kitabnya guru. Ya Allah.
Ya, tetapi Imam Syafi'i ini mengatakan kalau aku ini disuruh bersaksi besok di hadapan Allah, siapakah orang yang alim? Aku akan berkata di hadapan Allah, orang yang alim adalah guruku, yaitu Imam Malik. Jadi dulu itu tidak ada pertentangan, pengejekan, ya, apalagi pelecehan di antara para imam. Nah, maka kemudian katanya Imam Malik apa? Kullun, semua dari imam ini yukhadhu min kalamihi wa yuraddu. Pendapatnya boleh diambil, tapi juga boleh ditolak. Kenapa? Illa sahib hadzal qabri, katanya. Kecuali pemilik kubur ini. Ketika Imam Malik berkata ini, kullun yukhadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr, itu Imam Malik menunjuk makam Rasulullah ini. Kecuali pemilik kalamnya, pemilik kubur ini tidak boleh ditolak, semuanya diterima. Alasannya apa? Kata Imam Malik, manusia ini boleh jadi benar, boleh jadi salah. Sak pinter-pintere wong iku jek ono salah. Jadi dimungkinkan Imam Syafi'i iku yo ndek salah, ada salahnya mungkin. Tapi mungkin dari kitabnya yang tobel itu ya, mungkin salah borong persen, 5%, iku mikir sakmono. Nah, awake dhewe iki gak ndek kitab. Melok pendapat si iku. Melok saja memutlakan. Wis mesti bener iku. Apa? Wong kiai iku. Ya Allah. Ya kan? Padahal Imam Malik itu mengatakan, kenapa? Karena di dunia ini setelah Rasulullah sudah tidak ada yang maksum. Paham ya? Siapa yang maksum? Adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita teruskan sekarang. Qala Abul Abbas qala sami'tu Rabi'. Ya, ini ada seorang muridnya Imam Syafi'i berkata, Ar-Rabi' ibnu Sulaiman yaqul sami'tu Asy-Syafi'iyya. Kalau membaca hati-hati ya. Kata Rabi' mengatakan apa? Aku mendengar Asy-Syafi'i, karena sami'tu maka harus dibaca Asy-Syafi'iyya. Yaqul, Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wad'u ma qultu." Kata muridnya gini, apabila kalian dapati di kitabku ini kok berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, faqulu bi sunnati Rasulullah, kamu silakan berkata dengan sunnahnya Rasul, silakan kamu ikuti sunnah Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Jadi jangan kita bayangkan begini Pak, Imam Syafi'i itu senengani bid'ah, itu saking gak ngerti nih wong. Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat ketat sebenarnya dalam urusan sunnah. Imam Syafi'i itu tidak mau bid'ah, Pak. Anti bid'ah beliau itu. Makanya mohon maaf ya, supaya kita tahu, ini kan perbedaan fikih. Misal saja, di antara madhab itu ada yang beda, misalnya soal bagaimana orang membacakan membaca Al-Quran supaya hadiah bacaannya itu dihadiahkan kepada ahlul mayit, kepada si mayit. Apakah itu akan sampai? Coba bayangkan. Selain Imam Syafi'i rahimahullah dimungkinkan sampai, tapi Imam Syafi'i dengan ketat mengatakan la, tidak. Jadi khusus para imam urusan ngirim bacaan Al-Quran kepada si mayit, ya, itu masih sangat fleksibel, sangat lentur, dimungkinkan. Ada yang dengan sangat mengatakan yakin sampai, tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Alasannya apa? Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Manusia ini tidak dapat melainkan apa yang diusahakan. Gitu. Wa qala Syafi'i wa ajma'an nas. Kata Imam Syafi'i apa?
ala anna man istibanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepakat manusia ini, kata Imam Syafi'i, apabila sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yad'a liqaulin ahadin minan nas. Kalau seseorang itu sudah mendapati itu hadis sahih dari Rasulullah, kemudian kok ada orang berpendapat yang tidak beda, yang berseberangan dengan hadis Rasulullah, kata beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Tidak halal baginya meninggalkan sunnah Rasulullah goro-goro mengikuti pendapatnya orang. Ini tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Kalau jelas-jelas tahu bahwa ada sunnah Rasulullah yang sahih dan jelas gitu loh, kemudian kok malah mengikuti pendapatnya orang, itu kata Imam Syafi'i enggak benar, enggak boleh. Kenapa? Maka kemudian watawatara anhu, dan pendapatnya Imam Syafi'i ini sudah mutawatir, sudah terkenal. Katanya apa? Qala idza sahhal hadits fatribu biqaulil haid. Kalau ada kata-kataku ini berseberangan dengan hadis yang sahih, katanya apa? Uncalno perkataanku, benturkan di tembok itu. Ya, ini saya tulis ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, cuman ini jarang dibaca ini, Pak. Oleh ulama ini jarang dibaca. Ya, oleh Al-Mukarram ini jarang dibaca ini pendapat ini. Ya, pendapat ini padahal ada gitu loh. Kok didelikno? Terus mana lagi? Ini contoh ya. Ini dalam Majmu' juga. Imam Nawawi itu menerangkan adabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Akhlak Imam Syafi'i itu begini. Pernah dia itu ngomong di hadapan muridnya. Imam Ahmad itu kan mengaku saya itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dia itu bukan muridku tapi guruku. Apa mengatakan? Antum a'lamu bil hadits wa rijali minni, katanya. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau mengatakan kamu kepada Imam Ahmad itu tidak mengatakan anta, tidak, antum. Antum itu mestinya kan kalian. Tapi untuk menghormati orang Arab itu memanggil anta karena ini orang antum. Antum teguh, silakan kamu berdiri. Antum lebih tahu tentang hadis yang sahih dan rijal, yaitu sanad, daripada aku, katanya. Fa idza kana al-haditsu sahihu fa'alimni bih. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, tolong beritahukan kepada saya ya. Ayu syai'in jaku. Dari mana hadis itu? Aku tidak peduli. Apa? Kufiyan kana au basriyan kana au syamiyan. Baik itu hadis dari Kufah, dari Basrah atau dari Syam, hatta adhaba ilai idza kana sahihan. Sampai aku berpegang pada hadis itu apabila hadis itu sahih. Ya Allah. Imam Syafi'i mengakui Imam Ahmad sebagai gurunya. Ya, makanya kemudian kita ini membahas masalah ini harus hati-hati. Sekali lagi bahwa kita ini mengikuti di antara pendapat imam itu, tetapi wala tata'assub. Jangan asobiyah, jangan fanatik, karena boleh jadi perbedaan pendapat ya, mungkin benar Imam Syafi'i, mungkin benar Imam Malik, mungkin benar Imam Ahmad. Sebagai contoh gini, kita tahu toh kita ini kebanyakan berpendapat bahwasanya air liur anjing itu najis. Ya, halo, ya. Siapa yang mengatakan najis, Pak? Yang mengatakan najis adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kenapa?
Karena ada hadis yang mengatakan idza walaqal qalbu bil ina'i, apabila ada anjing minum di bejanamu, di mangkokmu, ya, di waskommu, maka kata hadis itu fa'afa ilaih, maka kemudian tuangkan, kemudian dicucilah 7 kali, yang 1 kali diantaranya, bahkan ada yang lain itu sampai 8 kali Pak, karena yang ke-7 itu pakai turab, pakai debu, pakai tanah. Otomatis kalau yang ke-7 pakai tanah, lah kan jadi reget Pak. Maka kemudian ada hadis yang sangat terang sebenarnya, yang pertama pakai tanah, kemudian terus digojak sampai 7 kali. Karena ini disuruh mencuci sampai 7 kali, maka ini dinamakan, ini berarti menunjukkan anjing ini hukumnya najis. Imam Malik tidak, ya. Kenapa? Itu namanya amrun ta'abudin atau amrun ta'abudiyun. Perintah Rasulullah untuk membuang sisanya minuman anjing itu adalah ibadah ritual. Ritualnya adalah sisanya disuruh gua, terus ngerojok 7 kali, yang 1 diantaranya pakai tanah. Itu namanya, kata Imam Malik, itu amrun ta'abudi. Itu adalah perkara ibadah, bukan urusan najis dan tidak najis. Lah anehnya apa? Kalau memang najis, yang najis anjing itu apanya? Air liurnya, gitu ya Pak. Kalau air liur itu najis, kenapa kemudian kata Imam Syafi'i sampai badan-badannya pun juga dikatakan najis? Imam Malik itu mengatakan, Imam Syafi'i itu lucu, aneh Imam Syafi'i. Apa? Kalau memang dia berpendapat air liur itu anjing, berarti yang najis apa? Air liur itu anjing apa? Yang najis itu air liur anjing. Nah, kenapa badan anjingnya kok juga ikut-ikutan? Akhirnya kemudian pakai dalil akli, apa? Karena anjing tuh sukanya itu menjilat-jilat badannya. Kalau mandi kan dijilat-jilati gini kayak kucing. Kucingmu saat resik-resik kucing nek gak tahu disampu ya mesti reget karena dijilati. Karena dimungkinkan bahwa anjing itu dijilati sendiri, maka seluruh badan anjing itu adalah najis. Imam Malik tidak, karena Rasul tidak mengatakan bahwa anjing itu najis, gitu lah. Ya, supaya kita tahu gitu loh. Oh, ngono yo. Tapi duwe buat sewengit gitu. Ini kelompok pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, loh, ini kan amrun ta'abudi. Berarti kamu mengatakan bahwa anjing itu tidak najis? Iya. Ngono ngamuk, Pak. Kenapa ngamuk wong pahamnya beda? Kalau misalnya saya yang berpaham tidak najis, itu kan urusannya saya dengan Allah dan saya pakai dalil. Gitu loh. Contohnya apa? Dalam urusan makan itu, is'alunaka madza uhillu lakum qul uhillu lahum, katakanlah hai Muhammad, ya kan, dihalalkan bagi uhillu lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu itu yang baik-baik. Di antaranya apa? Wa ma aqalas sebu, apa yang diterkam oleh binatang buas. Wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin, yaitu binatang-binatang yang diterkam oleh binatang yang kau latih. Nah, binatang yang kau latih itu dalam Al-Quran itu dikatakan mukallibina. Mukallibina itu dalam tafsir Jalalain, yo anjing itu. Nah, sekarang kita tanyanya begini. Misalnya saya punya anjing, segerombolan anjing, saya kerahkan, sudah saya latih, ini namanya mukallibin, terlatih dengan bagus gitu ya. Terus saya ucapkan bismillah, berangkat. Terus kelompok anjing saya ini menemukan kijang. Syaratnya kijangnya nggak dimakan sebagian, Pak.
masih utuh cuman dicakot, ya, dicakot, terus kemudian dibawa ke tuannya. Nah, ini juga nggak ada perintah gini Pak, supaya binatang yang diterkam oleh anjing dicuci 7 kali, juga nggak ada Pak. Paham? Paham ya Pak? Nah, maka kemudian urusan najis dan tidak najis, sing paham najis yang monggo, sing tidak paham najis, sing paham najis ojo ngumun gitu loh. Ya, contoh lagi misalnya apa? Urusan doa kunut. Itu sejak dulu. Siapa yang berpaham kunut subuh khususnya itu adalah sunnatun mu'akkadatun. Siapa yang berpendapat adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Gampang pendapatnya. Walaupun itu dikatakan orang lain mengatakan hadisnya dhaif misalnya, menurut Imam Syafi'i hadisnya kuat. Dan dikuatkannya bagaimana lagi? Oke, Rasulullah dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah doa kunutnya hanya 1 bulan. Berarti saat itu sudah berhenti. Tapi kan sunnah pernah diajarkan oleh Rasulullah kan? Iya, apa? Nah, saiki kita ini diantara kita ini kan, oh ada orang yang rajin puasa Senin Kemis. Nah gitu Pak, ya kan? Padahal Rasulullah itu puasa Senin Kemisnya enggak senantiasa. Paham Pak? Nah berarti puasa ke Senin Kemis kan baik-baik saja. Buktinya umat Rasulullah juga menjalankan. Berarti kunut itu juga sama. Gitu loh Pak. Cara berpikirnya. Oh, sampai beliau itu ya berpendapat kalau seandainya ada orang yang kelupaan tidak membaca doa kunut, maka disunnahkan dengan sangat untuk sujud sahwi. Siapa yang berpendapat begini Pak? Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang lain tidak. Nah supaya kita tahu saja ya. Nah, maka kemudian balik lagi bahwa semua pendapat dari imam itu boleh diambil, tapi kalau mangsani wa yuraddu, boleh juga ditolak. Ya kan? Kata Imam Malik apa? Kecuali pendapat atau perkataan dari Shahibul Qabr ini. Kalau Rasulullah sudah berkata ya tidak boleh diambil atau ditolak. Gitu ya. Tapi syaratnya apa? Hadisnya harus sahih. Nah, kata Isa ini Pak, barangkali ada yang bertanya dulu. Saya sambil ambil napas. Yang mengatakan mengamalkan kunut itu sudah termasuk bid'ah. Sudah ada Ya, itu lagi-lagi pemahaman pendapat. Kenapa? Ya memang Rasulullah itu setelah 1 bulan mengatakan apa berbuat kunut itu sudah tidak lagi yang berpaham itu, gitu loh Pak. Yang berpaham itu, maka dia berpaham. Setelah itu ya berarti sudah tidak boleh kunut itu, kecuali kunut nazilah, kan gitu kan? Ya kan? Jadi ini termasuk paham yang sangat-sangat keras, ya. Kalau bahasa kita mungkin ekstrim gitu ya. Bagi orang yang berpendapat ini, ya ini kenceng-kenceng saja gitu ya. Akhirnya apa? Cari masjid yang nggak ada kunutnya, atau masjid yang kadang-kadang enek kunutnya aja gak gelem. Ya, kalau mufti Saudi kan beda Pak. Ya, mulai dari Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya. Fatwanya gimana? Kalau kedapati imam itu sedang berkunut, berkunutlah, ikutlah kunut.
Karena imam itu dijadikan liu'tamma bihi, untuk diikuti. Gitu. Ada orang yang mengikutinya dengan tidak ikut angkat tangan, tapi ngikut. Wallahu a'lam. Ya kan? Jadi dalam masalah ini apa ya Pak? Istilahnya itu ojo terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku. Ya. Karena Mufti Saudi saja berpendapat seperti itu gitu ya. Yang walaupun kita punya keyakinan misalnya bahwa saya tidak ikut kunut misalnya. Saya lebih meyakini bahwa tidak kunut itu yang lebih nyunnah misalnya gitu. Tapi kalau mangsani kemudian kita itu harus jamaah misalnya. Oh ternyata imamnya kunut. Tidak membatalkan jamaah kita, Pak. Ya, tidak membatalkan jamaah kita. Gitu. Terus ada pelajaran, kalau kita itu berkata ini, ya jangan ikut pokoknya kunut, pokoknya kita baca apa itu. Yang paling makanya kemudian karena kunut itu juga artinya kan berdiri lama, ya. Tulul kunut itu artinya berdiri lama. Ya akhirnya ngikut imam cara kunutnya, terus kemudian apa? Ya karena kunut ini ya lucu ya Pak sekarang ini kunut itu. Kunut itu apa? Kita ikuti Allahumma dina fi man hadait. Terus baru ngono menang. Loh. Menangnya kenapa? Ternyata ada doa yang khusus untuk imam. Sampeyan tak ikut-ikuti jadi imam dadakna khusus untuk sampeyan dhewe. Maka kemudian ada saudara kita yang NU itu kalau kunut dari awal sampai akhir nggak ada menangnya. Sampai Rasulullah Muhammad selesai. Nah, saya lebih setuju itu kalau seandainya pakai kunut. Nah, maka kemudian balik lagi, ya kan? Ya, bagaimanapun kita harus mengikuti kunut. Ya, caranya apa mengikuti kunut? Ya buktinya aku ikut kunut apa? Nah, aku kan gak sujud ketika imam itu membaca kunut. Halo? Saya kan mengikuti kunutnya imam. Apa? Buktinya saya tidak sujud ketika imam ini kunut. Saya mengikuti doanya. Gitu. Hanya saja saya tidak angkat tangan, misalnya begitu loh ya. Allah. Aminnya ini ada yang mengatakan amin cukup di akhir saja, ya. Atau mungkin ada yang tidak mengamini dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas pokoknya tidak boleh menselisih imam. Apabila imam ruku, apabila imam berdiri, apabila imam sujud kan gitu kan. Ya kan? Apabila imam kunut, ya kunut gitu. Nah, gitu saja. Kalau khawatirku terus imamnya kunut itu awake dhewe risau. Piye cok ngono lah. Ada lagi? Nggih. Waalaikumsalam. Tanyakan awal-awalnya Islam ini ada beberapa ayat itu hingga kata perbedaan yang tadi menunjukkan perbedaan begitu. Terima kasih. Iya. Jadi ya kadang-kadang memang imam itu berijtihad. Nah, makanya kemudian yang diijtihad itu sebenarnya perkara yang sudah jelas atau belum jelas gitu. Anehnya itu kadang-kadang sudah jelas itu diijtihad. Mohon maaf ya. Misalnya apa? Urusan mengusap kepala. Urusan mengusap kepala itu sudah jelas. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ma'arafiqi wamsahu bi ru'usikum. Itu kemudian usaplah bi
itu kemudian dipahami pilih tab'id untuk sebagian saja, sebagian kepala. Akhirnya kemudian supaya kita jangan kaget karena mengikuti dari pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyahnya, akhirnya apa? Walau sya'ratan, walaupun sehelai rambut, sehelai rambut, iktifaan, itu sudah cukup. Nah, ini diantaranya apa yang menyebabkan apa ini pertikaian itu, yaitu menafsiri, ya, menjelaskan sesuatu yang sifatnya itu dzon. Tapi anehnya apa? Kadang-kadang yang tidak dzon itu didzonkan. Ya kenapa? Kenapa kok kemudian membolehkan walaupun sehelai rambut itu misalnya sah? Oh ternyata Rasulullah itu ketika pakai sorban, Rasulullah cuma mengusap sorbannya saja. Terus kemudian disogok ini. Ya itulah pakai sorban toh Pak. Karena pakai sorban itu wangel, mukelnya ini. Maka Rasulullah memberi contoh, kalau malas buka sorban cukup diusap ininya saja dan tidak dikembalikan. Seret, kemudian disogok embun-embunannya seret. Nah itu kan berarti boleh. Ya, tapi kan tetap satu kepala diusap. Sorbannya nggak dibahas. Yang seperti ini boleh setuju, boleh tidak. Kenapa? Kok yo goro-goro biru mau, wamsau biru usukin. Kemudian menimbulkan penafsiran gitu, pemahaman. Akhirnya enek sing ngantek saiki lek wuduku ngene-ngene to. Terus imam yang lain berpendapat gini. Lah Rasulullah itu berbuatnya gimana lu? Oh, ternyata Rasulullah itu fa'aqbala bihima, keduanya dipertemukan. Bimuqaddamin ra'si, di depan kepalanya, di atas dahinya. Sumarodahum apa ditalik keduanya ke belakang. Wa adbaro bihima, ke belakang ini kedua-duanya. Ila qafahu, sampai tengkuknya. Sumarodahuma ila makanillah di badam. Hadis ini sakjane jelas. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat memulainya. Seret, langsung masuk telinga. Tidak ambil air lagi. Hadisnya sakjane jelas. Sampai di antara selain Imam Syafi'i itu pendapatnya gini. Kalau misalnya saya itu ngongkon muridku, ini murid-murid saya, aku mau pergi, iki aku ngecat durung mari, iki cet, tembok iki ceten yo, tembok iki ceten, nggih Yai, Yai ini berangkat. Begitu selesai acaranya, Kiai teko, loh, aku malah ngongkon ngecat, kok gak mbok cat, sampun Yai, nggih, dan niku pojok tok nih, dikuas cret ngono tok. Yai ini iki mau piye? Aku sebagai yai iki mau ya apa? Ngongkon muridku iki mau lho. Maka kemudian aku akan komentar, pinter teman gue. Pinter teman. Kenapa? Karena sebagian kecil mewakili seluruhnya gitu ya. Apa ngono? Maka kemudian kembalikanlah kepada sunnah. Nah ini contohnya pendapat. Ya. Pendapat ini kira-kira menselisih dalil atau tidak. Jadi kembali lagi kepada dalil. Oh itu pendapatnya ini. Dalil lebih. Oh ya wis. Ya, kembali kepada dalil. Kecuali dalil yang remang-remang. Urusan ini lho Pak, kok ya lucu lho Pak. Akhirnya suwi-suwi iki lucu. Apa? Lho Gusti Allah iku nyuruh mengusap kepala. Kok urusan iku kok rambut lho Pak. Halo. Allah itu menyuruh wamsahu biruusikum. Iku gak ono urusane karo rambut ngono lho Pak. Usaplah kepalamu, bukanlah usaplah rambutmu. Kenapa? Sejauh dan selama kepalanya itu gak potel,
Ya, tidak terpisah dari kepalanya. Insya Allah wong urip itu duwe kepala semua gitu loh. Ini rambut. Boleh jadi di antara kita ini ada yang gundul. Terus piye lek wudu? Walau sa'rotan iktifaan, walaupun satu ler. Wong sak ler aja kan duwe kok. Tapi kan yang disuruh Allah itu apa? Oh kepala, saya urip yang di kepala. Iya wis, kepala nih, duduk rambutnya. Musim diusap sampai urusan jenggot itu dikenek-kenek, ya, diselahin. Jadi kenapa terjadi pertikaian? Itu ada dalil yang sifatnya itu dzon, menimbulkan dugaan. Ya, contohnya lagi apa? Dalil tentang la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dia yang baca Fatihatul Kitab. Begitu kita membaca kitab tafsir apa suatu tafsir itu, tapi yang tentang ini, tentang fikih, ternyata Imam Abu Hanifah itu membawakan hadis yang panjang dan itu dimuat oleh Imam Bukhari. Hadis itu dimuat oleh Imam Bukhari. Ya kan? Orang yang sholat tidak membaca kitab, tidak membaca Fatihah, itu adalah fahuwa khidaj, fahuwa khidaj, fahuwa khidaj. Khidaj itu artinya nakis, tidak sempurna. Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita sekarang bertanya, Imam Abu Hanifah ini mengambil dari Imam Bukhari atau Imam Bukhari mengambil dari Imam Abu Hanifah? Selisihnya berapa tahun? Ya, 200 tahun lebih Imam Bukhari dengan Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Bukhari mengambil dari Imam Abu Hanifah, Pak. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Kok wani-wani nih uang berpendapat, nah ini berdalil orang yang sholat tidak membaca Fatihah tidak sah. Padahal di sini ada sabda Rasulullah, orang yang tidak membaca Fatihah maka dia tidak sempurna. Tidak sempurna bukan berarti tidak sah. Gitu Pak. Nah, akhirnya kemudian apa? Oh ya semuanya, ya kan? Jadi pendapat itu memang macam-macam, karena pendapat macam-macam ya awak dhewe gak usah metenteng lah Pak. Ojo kaku-kaku nemen-nemen yo. Ya kan, ojo kaku-kaku nemen gitu. Lah moro-moro wis isa, sudah habis waktunya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti episode berikutnya gitu ya. Semoga keislaman kita ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketidaktahuan kita, kekurangan kita, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjernihkan hati dan pikiran kita ya untuk menerima perbedaan-perbedaan ini sehingga hati kita ini tidak sesek. Ya, tidak sesek gitu. Tidak marah dengan orang yang berbeda. Subhanakallahumma